Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu, apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintah non-kementerian. Presiden dan wakil presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Nah, itulah 3 lembaga negara di Indonesia beserta tugasnya. Sekarang semakin tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Ainuska. Saya dari program studi administrasi publik semester 1A. Fungsi dan wewenang lembaga eksekutif Indonesia. Untuk yang pertama yakni konsep kebijakan publik. Menurut Kamus Komdik, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian dan kebijakan secara umum. Menurut beberapa ahli, salah satunya yakni David Easton dalam A System Analysis of Political Life mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Untuk yang selanjutnya yakni proses kebijakan publik. Untuk proses yang pertama yakni pembuatan agenda. Jadi sebelum memasuki proses-proses lain, proses yang pertama yakni pembuatan agenda kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Setelah pembuatan agenda ada proses yang selanjutnya yakni pengapalan kebijakan. Pengadopsian kebijakan merupakan proses penyusunan rancangan kebijakan yang dibahas dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Jadi pengadopsian kebijakan ini proses di mana kita mengambil kebijakan mana yang akan kita bahas. Setelah pengadopsian, kita akan memasuki proses formulasi kebijakan. Untuk yang selanjutnya yakni formulasi kebijakan. Setelah itu pengimplementasian kebijakan, di mana proses ini merupakan proses melaksanakan suatu kebijakan yang telah direncanakan. Dan setelah pengimplementasian kebijakan ada proses evaluasi kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan merupakan proses terakhir yang akan diambil. Untuk yang selanjutnya yakni instrumen kebijakan publik. Instrumen kebijakan publik merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan publik mereka. Instrumen ini contohnya seperti pasar pajak, pembebasan pajak, izin perdagangan, dan biaya efektif untuk mendorong kepatuhan dengan kebijakan publik. Yang selanjutnya yakni ada partisipasi publik, di mana proses ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan serta ikut bertanggung jawab di dalamnya. Jadi partisipasi masyarakat merupakan poin penting yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat dalam melakukan kebijakan publik tersebut. Yang selanjutnya yakni ada fungsi utama eksekutif. Fungsi yang pertama perumusan kebijakan, yang kedua pelaksanaan kebijakan, dan yang terakhir pengawasan administrasi. Di sini perumusan kebijakan, maka eksekutif yang dipimpin oleh presiden memiliki tugas merumuskan kebijakan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang selanjutnya yakni pelaksanaan kebijakan merupakan proses di mana mengimplementasikan kebijakan publik termasuk program pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan yang terakhir yakni pengawasan administrasi. Ini merupakan proses yang memastikan bahwa administrasi pemerintahan bekerja sesuai yang dilaksanakan. Kesimpulan dari penjelasan tadi yakni
lembaga eksekutif memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas pemerintahan dan kemajuan pembangunan nasional. Hubungan yang sinergis antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi kunci keberhasilan sistem pemerintahan Indonesia. Sekian terima kasih yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.